Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam Renungan 79, di mana kita akan diberkati, kita akan diperlengkapi dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, renungan hari ini adalah kaya. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara memilih menjadi kaya atau miskin, saya dapat pastikan Bapak Ibu Saudara akan memilih menjadi kaya. Hampir semua orang yang ada di dunia ini memilih untuk menjadi kaya daripada menjadi miskin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu ketahui bahwa tidak semua orang yang menginginkan hidupnya kaya itu mau bekerja. Ingin kaya tetapi tidak mau bekerja. Ingin kaya tetapi malas bekerja. Orang-orang yang seperti itu akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Mereka melakukan hal-hal kriminal, mereka melakukan hal-hal yang merugikan orang lain demi memperoleh kekayaan. Mereka tidak mau bekerja, tetapi mau kaya. Mereka malas bekerja, tetapi mereka mau kaya. Ada orang yang akhirnya mencuri, entah itu mencuri uang atau mencuri barang-barang dan kemudian mereka jual sehingga mereka mendapatkan uang. Mereka menjadi orang yang kaya. Ada juga orang yang menipu. Bapak Ibu Saudara, kita melihat keadaan sekarang ini. Di luar sana banyak sekali orang yang berusaha menipu sana sini. Mereka mempunyai banyak sekali cara untuk melancarkan aksi mereka. Ada yang menjadi pegawai salah satu bank, juga ada yang menjadi polisi dan lain sebagainya. Mereka mempunyai banyak sekali cara untuk menipu korban-korban mereka. Mereka memiliki banyak sekali cara untuk memperoleh kekayaan. Mereka mempunyai banyak sekali cara untuk melancarkan aksi mereka. Menipu sana, menipu sini, memperoleh kekayaan. Bahkan ada juga yang pergi ke dukun untuk meminta kekayaan. Mereka adalah orang-orang yang ingin kaya, tetapi tidak mau bekerja. Mereka adalah orang-orang yang ingin kaya, tetapi malas bekerja. Inilah yang mereka lakukan, inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin kaya, tetapi enggan bekerja, malas bekerja, tidak mau bekerja. Kitab Amsal memberikan kita catatan hari ini bahwa orang yang malas bekerja tidak akan menjadi kaya. Tetapi orang yang rajin bekerja akan menjadi kaya. Firman Tuhan katakan Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang yang tidak mau bekerja, orang yang malas bekerja tidak akan menjadi kaya. Tetapi tangan yang rajin, orang yang mau bekerja, itulah yang menjadikan kaya. Di dalam kitab Amsal sendiri, pasal yang ke-12 ayat yang ke-27, Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 dikatakan orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Firman Tuhan katakan orang yang malas tidak akan menangkap buruannya. Bapak Ibu Saudara dapat membayangkan seseorang ingin memperoleh sesuatu, tetapi malas untuk memperjuangkan itu. Firman Tuhan katakan orang yang seperti itu, orang yang malas, tidak akan menangkap buruannya. Jadi orang yang malas bekerja tidak akan mencapai tujuannya. Kalau orang itu ingin kaya tetapi tidak mau bekerja, malas bekerja, tidak rajin, tidak mau melakukan usaha apapun, tidak akan menjadi kaya. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar.
Firman Tuhan katakan orang yang lamban akan menderita lapar. Orang yang malas hanya mendatangkan tidur nyenyak. Orang-orang yang malas itu hidupnya enak. Mereka suka tidur. Mereka lebih mementingkan tidur daripada bekerja. Mereka malas untuk bekerja tetapi mau kaya. Firman Tuhan katakan orang yang seperti ini akan menderita lapar. Orang yang malas bekerja akan menderita lapar. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Rasul Paulus menasehatkan supaya orang yang malas bekerja jangan diberi makan. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10, sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi orang yang malas bekerja, orang yang malas-malasan tidak mau bekerja, enggan untuk bekerja, sukanya tidur, sukanya berleha-leha. Firman Tuhan katakan jangan ia diberi makan. Dia akan menderita kelaparan karena dia tidak mau bekerja. Dia malas untuk bekerja, tetapi mau kaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bekerja. Kalau kita ingin kaya, kita bekerja. Tangan yang rajin artinya kita mau bekerja. Bekerja adalah bentuk kita iman. Bentuk iman kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Kita bekerja, kita percaya bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai 9. Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tuhan menghendaki supaya setiap kita mau bekerja, tidak malas-malasan untuk bekerja. Bahkan Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ke-9 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nasihat untuk setiap kehidupan kita, supaya kita belajar dari seekor binatang yang kecil, yaitu semut. Mereka tidak ada pemimpin, mereka tidak ada pengaturnya, tetapi mereka mau bekerja, mereka mengumpulkan makanan untuk mereka sendiri. Mereka tidak malas-malasan untuk bekerja, mereka mau mengumpulkan harta, mereka mau mengumpulkan makanan untuk mereka sendiri, untuk kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh kembali menasihatkan kepada setiap kehidupan kita. Kalau kita mau kaya, kita mau hidup kita berkecukupan, mari kita bekerja. Jangan kita malas untuk bekerja. Jangan kita malas-malasan. Mari kita mau giat bekerja. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kehidupan kita yang mau bekerja, yang mau berusaha, melakukan apa yang dapat kita lakukan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu. Apa yang dapat kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, mari kita kerjakan itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Orang-orang yang tidak malas bekerja, orang-orang yang mau bekerja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak untuk kita menghafalkan ayat renungan kita hari ini di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita boleh hafalkan, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, itu boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, itu boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan,
pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan itu melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Setiap kesaksian yang kita boleh bagikan itu boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan seiman kita. Puji nama Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami belajar menjadi orang-orang yang giat bekerja Tuhan. Kami rindu menjadi orang-orang yang terus berusaha melakukan apa yang dapat kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan itu berasal daripada Tuhan untuk menjadi milik bagian setiap kehidupan kami, orang-orang yang rajin bekerja di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kesempatan hari ini kami juga berdoa untuk orang-orang dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan Kau yang memberkati apapun yang mereka usahakan. Tuhan Kau yang memberi berkat ke atas mereka, apapun yang mereka perlukan, butuhkan. Tuhan yang menyediakan. Juga bagi umat-umat Tuhan dalam keluarga-keluarga mereka, Tuhan memberkati setiap anggota-anggota keluarga yang ada. Kiranya Tuhan Kau menolong setiap kehidupan mereka untuk melakukan tugas mereka, peran mereka sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah keluarga yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Kau yang memulihkan setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kami, keluarga besar Gabriel Syade Magelang, melainkan dikalungkan pada leher kami dan dituliskan pada hati kami. Kiranya kami mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.